diferensial tersebut itu adalah bentuk dari persamaan diferensial sirkular. Sirkular itu artinya apa? Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menyelesaikan dengan menggunakan deret, itu sudah pasti nantinya itu adalah A0, A1 ini. Sirkular pada intinya itu adalah sebenarnya suatu persamaan di mana dia tidak bisa dipisahkan dengan jelas gitu ya. Misalnya Y di bagian ruas sebelah kiri, kemudian X-nya di sebelah ruas sebelah kanan. Gitu. Jadi ada bentuk-bentuk persamaan yang seperti itu gitu ya, di mana Y itu sebenarnya adalah fungsi Y. Jadi karena nanti adalah penyelesaiannya itu sebenarnya ada sifatnya itu interaktif, tebak-tebakan dulu ya, tebak Y yang di sebelah kanan nanti apakah sama dengan Y yang di sebelah kiri. Kalau misalnya tidak sama, kita ubah lagi dengan ini. Gitu ya. Jadi impact dari persamaan sirkular ini nanti akan mendapatkan A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0. Berarti kalau semua konstanta 0 berarti Y sama dengan 0. Nah, itu adalah kelemahan dari metode pangkat biasa. Oke ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan itu ini Pak Frobenius ini terus kemudian mengusulkan suatu deret yang baru yang disebut sebagai deret, namanya dia yaitu deret Frobenius, di mana pangkat dari deret ini tidak merupakan bilangan asli gitu ya. Jadi bisa dimungkinkan untuk menggunakan bilangan desimal gitu ya. Jadi bisa pangkat 0,5, pangkat 1,5, pangkat 2,5 dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya Anda tidak membentuk A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0. Ya, jadi tujuannya itu. Filosofinya dia itu kenapa membuat pangkatnya itu tidak merupakan bilangan bulat, itu adalah agar kita mendapatkan A0 itu tidak sama dengan 0, A1 tidak sama dengan 0, atau A2 tidak sama dengan 0. Itu saja. Gitu ya. Maka dari itu adalah yang pertama kita lakukan itu adalah menyusun persamaannya sehingga persamaan indisial itu tidak merupakan bentukan persamaan yang nantinya itu nilainya itu membuat A0, A1, A2 dan sebagainya sama dengan 0. Ya. Jadi dibikin supaya konstanta itu nilainya ada, itu intinya. Ya, dah bagaimana membuat nilai ada itu, ya udah caranya pangkatnya jangan dibikin bulat. Ya, cara pangkatnya bisa dibikin ini. Ya, tapi Anda kemarin sudah melihat kompleksitas dari penyelesaian persamaan Frobenius ini. Ya, jadi persamaan Frobenius ini lebih enak kalau misalnya kita bawa ranahnya itu adalah ke numerik. Ya, di mana itu bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi kalau misalnya Anda menghitung dengan perhitungan biasa gitu ya, prosedurnya akan lebih kompleks daripada penggunaan persamaan atau penyelesaian dengan metode deret pangkat biasa. Gitu ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini ya kita tinggalkan materi terkait dengan deret gitu ya. Jadi kalau metode deret ini boleh dikatakan itu adalah penyelesaian persamaan diferensial yang ranahnya masih abu-abu. Abu-abu di sini adalah apabila Anda itu tidak mendapatkan bentuk istimewanya dari persamaan deret itu, maka penyelesaian ini merupakan bukan penyelesaian eksak gitu ya. Jadi bentuk penyelesaian hampiran. Hampiran artinya apa? Nanti presisinya hasil jawaban Anda terhadap jawaban yang sebenarnya itu akan bergantung sekali kepada banyaknya suku yang Anda ikut sertakan dalam perhitungan dengan menggunakan metode deret ini. Gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu bentuk istimewanya maka menjadi penyelesaian hampiran. Gitu ya. Oke, nah kita berlanjut ke metode selanjutnya. Untuk penyelesaian persamaan diferensial ini adalah dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini adalah bentuk penyelesaian eksak. Ya, jadi bentuk penyelesaian eksak ya, yaitu dengan kita mengubah domain, istilahnya domain T ya, atau domain X menjadi domain S. Ya. Baik. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan slide yang ada ini. Ya.
Ini untuk slide-nya apakah sudah terlihat di dalam komputer atau laptop para mahasiswa sekalian? Bagaimana? Apakah sudah terlihat slide-nya? Atau suara saya nggak kedengeran? Halo, halo? Sudah, Pak. Halo Pak, udah Pak. Slide-nya gimana? Bagian depan, Pak. Ya, bagian depan yang ada bola dunianya ya. Memang hari ini slide-nya agak centil gimana gitu. Oke, baik. Kita akan mulai dengan transformasi Laplace untuk penyelesaian analitik matematika teknik kimia, gitu ya. Jadi kita bicara dulu apa itu sih sebenarnya transformasi. Oke, nanti kalian akan mempelajari gitu ya terkait dengan transformasi Laplace, khususnya itu untuk mata kuliah pengendalian proses. Gitu ya. Jadi mata kuliah di tingkat, kalau tidak salah di tingkat 3 nanti akan Anda ketemu gitu ya. Atau di tahun depan gitu Anda ketemu terkait dengan transformasi Laplace ini. Ya, jadi di dalam transformasi Laplace kita akan mengubah yang namanya domain waktu ya menjadi domain kompleks, domain S. Gitu ya. Jadi kalau kita kemarin kita selesaikan persamaan diferensial gitu ya, kita itu sebenarnya bekerja di domainnya itu adalah domain T atau domain X. T itu kalau misalnya waktu, X itu kalau misalnya jarak gitu ya. Jadi kan kayak misalnya soal nomor 1 dalam ujian 2 kemarin gitu ya, Anda disuruh mencari sebenarnya dx sebagai dt gitu kan ya. Nah itu disebut sebagai domain waktu ya. Jadi segala sesuatunya sebagai fungsi waktu gitu. Nah apa yang kita lakukan, kita ubah gitu ya. Jadi domainnya itu bukan lagi sebagai fungsi waktu, tetapi sebagai domain fungsi S gitu ya. Makanya itu disebut sebagai transformasi. Ya, jadi berubah wujud menjadi domainnya itu domain S. Banyak sebenarnya ada selain transformasi Laplace, ada banyak transformasi, minimal ada 4 transformasi yang terkenal gitu ya di dalam dunia engineering atau dunia teknik. Ada yang namanya itu adalah transformasi Fourier ya. Nah, kalau misalnya kalian pernah mendengar yang namanya FTIR gitu ya, misalnya di dalam kuliah kimia ya, kuliah kimia ada nggak ya kalian? Tingkat 2 ini kuliah apa namanya analisis apa namanya kimianya pakai apa? Kimia analitik dengan prodi kimia ya? Halo? Kimia analitik kalian sudah mendapatkan? Oke, nanti Pak semester depan ini dapatnya Pak. Oh, baru semester depan. Jadi Iya, praktikumnya tapi juga semester depan ya? kan kimia analitik, nggak tahu kalau kimia analitik, tapi kalau nanti di FTIR bakal banyak belajar di metode pengukuran, Pak. Oh, MPA ya, Ya, metode pengukuran dan analisis gitu ya. Oh, ya. jadi nanti kalian akan ketemu lagi dengan apa namanya Pak Fadli gitu ya, kalau misalnya di MPA gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang MPA, saya cuma membahas tentang yang namanya itu adalah FTIR. Jadi Fourier Transform Infrared gitu ya kalau nggak salah. Nah ada kata-kata di situ adalah Fourier transform. Artinya apa? Transformasi Fourier gitu. Ya jadi selain transformasi Laplace itu masih ada transformasi yang lain gitu ya. Transformasi Fourier, ada transformasi frekuensi gitu. Itu juga nanti akan Anda pelajari juga di dalam apa namanya pengendalian proses gitu ya untuk menggambarkan diagram Bode gitu ya. Nah, apa itu transformasi frekuensi gitu ya. Ada juga nanti itu ketemu dengan yang namanya itu adalah transformasi transien. Ya, kalau misalnya data-datanya ketemunya itu adalah dalam bentuk 101010 ya. Ada tidak, ada tidak, tidak. Nah, itu ada juga namanya transformasi transien.
gitu ya. Jadi ada 4 transformasi, termasuk juga transformasi yang lain, gitu ya. Jadi mengapa kita perlu menggunakan transformasi, gitu ya. Nah, filosofinya ada di butir yang pertama, gitu ya. Jadi kita tujuannya mentransformasikan itu adalah untuk menyederhanakan persamaan diferensial ya, tentu saja nih. Nah, kalau transformasi itu membuat menjadi lebih kompleks, ya ngapain kita bikin itu. Jadi kita bikin persamaan diferensial itu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lebih sederhana artinya apa? Gitu ya. Itu menjadi suatu rumusan aljabar linier aja. Ya, kalau misalnya aljabar linier itu berarti kan tambah kali kurang bagi. Nah, kalau misalnya sudah tinggal Y sama dengan tambah kali kurang bagi, lebih cepat untuk menyelesaikannya atau lebih mudah tepatnya untuk menyelesaikannya. Ya, jadi penyelesaian nanti itu bisa dengan menggunakan rumusan-rumusan aljabar yang biasa. Ya. Nah, untuk kasus di pengendalian proses gitu ya, itu akan lebih mudah memaknai kalau misalnya Anda menggunakan transformasi Laplace gitu. Jadi nanti terlihat gitu ya. Meskipun persamaannya itu kompleks, nanti akan terlihat begitu Anda melakukan disturbance atau perubahan gitu ya, nanti impact-nya akan seperti apa gitu ya. Bentuk hubungan matematiknya itu lebih mudah dipahami kalau misalnya kita ubah dalam suatu domain S gitu ya, domain yang digunakan nantinya untuk pengendalian proses gitu ya. Fungsi-fungsinya akan terlihat begitu Anda memberikan suatu input, outputnya akan terlihat bentuk persamaannya akan seperti apa. Oke ya. Nah, oleh karena itu transformasi Laplace ini banyak digunakan di pengendalian proses gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berbicara dengan teman-teman Anda yang dari instrumen gitu ya, atau yang dari pengendalian, biasanya itu adalah teman-teman dari FT, fisika teknik gitu ya, yang mengurusi masalah pengendalian ini. Ya, jadi nanti kalian akan ditanyakan berapa KC, TOI, TODI, dan lain sebagainya, atau parameter-parameter pengendaliannya. Nah, itu sebenarnya kita berbicara sudah ranahnya itu adalah sudah dalam domainnya itu adalah domain kompleks gitu. Oke, nah bagaimana metode penyelesaian persamaan dengan Laplace ini? Nah, ini tertuang di dalam diagram ini, terlihat di dalam diagram ini. Oke. Jadi awalnya itu adalah Anda punya yang namanya domain T. Ya, atau katakanlah kita bilangnya itu domain waktu, gitu ya. Ya sebenarnya bergantung juga T ini apa. Kalau T ini waktu ya kita bilang domainnya adalah domain waktu, gitu ya. Kalau ini X berarti ya domainnya domain jarak, gitulah. Tergantung dari variabel bebasnya itu apa. Oke ya. Nah, apa yang kita lakukan dari domain T ini? Kita transformasikan, ya. Kita transformasikan bentukan dari persamaan diferensial ini menjadi suatu persamaan baru di dalam domain S. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana mengubah persamaan itu atau bagaimana mentransformasikan persamaan diferensial ini? Gitu ya. Ada yang namanya tabel transformasi Laplace. Gitu ya. Jadi sekali lagi begini, Anda sebagai engineer itu tidak perlu menghafalkan gitu ya, atau tidak perlu susah-susah untuk bagaimana mentransformasikan ini. Ya, sudah ada tabelnya dan Anda itu tinggal menggunakan tabel tersebut. Ya, jadi biasanya untuk penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan Laplace ini, ya, Anda akan disertai dengan tabel transformasinya. Begitu juga nanti pada saat ujian, jangan khawatir, gitu ya. Bahkan biasanya tabel transformasi Laplace itu memberikan guidance untuk Anda. Misalnya nih Anda menyelesaikan terus kemudian tiba-tiba ada ketemu bentukan atau suku yang tidak ada di dalam tabelnya. Oh, berarti langkah Anda salah, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi tabel yang nanti akan disampaikan pada ujian gitu ya, itu dalam bentuk tabel yang sebenarnya sudah disusun merujuk kepada langkah pengerjaan sampai dengan selesai. Gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya Anda meminta nanti tabel transformasi Laplace akan diberikan.
Ya, jadi ketika kita sudah berada di dalam domain S atau sudah tertransformasikan dari domain yang sebelumnya, gitu ya. Nah, bentukannya ini adalah suatu bentukan aljabar linear biasa, ya. Jadi kalau misalnya demikian, apa yang Anda lakukan, Anda bisa hitung-hitung tambah kali kurang bagi, tinggal dipindahkan ke kiri, gitu ya. Variabel y-nya tinggal dipindahkan ke kiri, terus semuanya variabel apa namanya s dan lain sebagainya pindahkan semuanya itu ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi bentukannya ini menjadi bentukan yang jauh lebih sederhana, ya. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan y sebagai fungsi s, kemudian seluruh variabel yang non y-nya itu di sebelah kanan, gitu ya. Nah, Anda siap untuk menginverse Laplace tadi, ya. Jadi di sini ya tinggal Anda inversekan Laplace-nya menjadi kembali lagi ke domain T atau ke domain X. Ya. Jadi dalam tabel transformasi Laplace nanti akan ada gitu ya, bagaimana mentransformasikan dari T ke dalam S, tapi juga nanti ada juga pasangannya itu adalah bagaimana mentransformasikan dalam S menjadi T, ya. Jadi kalau biasanya yang dilakukan itu adalah kalau dari domain T ke domain S itu kita bacanya ngelihat sebelah kiri nanti S-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya S ke T, kadang-kadang kita lihat dari sebelah kanan itu ngelihatnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau, sebenarnya ada dua, gitu ya. Jadi dua tabel. Tabel yang pertama itu adalah transformasi dari T ke S, ya. Terus kemudian tabel yang kedua itu adalah transformasi dari S ke T, ya. Jadi ada tabel transformasi Laplace dan ada tabel inverse transformasi Laplace. Ya. Jadi kalau inverse ini berarti mengembalikan dia dari domain S menjadi domain T-nya. Ya. Nah, sebenarnya barang apa sih transformasi Laplace ini? Ya, coba Anda lihat. Ya, ini dia. Jadi transformasi Laplace itu seperti tadi mengubah dari domain T menjadi domain S itu adalah sebenarnya menggunakan rumusan ini. Ya. Jadi integral dari 0 sampai dengan tak hingga, ya, fungsinya itu dikalikan dengan eksponensial min st dt. Ya, jadi untuk mentransformasikan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam rumusan ini. Ya, jadi apapun yang Anda punya dalam fungsi t, ya, fungsi dalam domain T atau fungsi dalam domain X itu nanti dikalikan dengan eksponensial min st kemudian diintegralkan sampai dengan 0 dan tak hingga. Ya. Nah, ini transformasi Laplace sebagai tambahan informasi aja kalau transformasi Fourier itu sebenarnya sama persamaannya. Tapi dia mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke, jadi kalau Laplace itu dari 0 sampai dengan tak hingga, ya. Kalau Fourier, ya, itu dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Ya, nanti kalau ke depan Anda menemukan transformasi yang lain gitu ya, silahkan dinamai nama Anda transformasi apa gitu ya. Silahkan Anda juga bikin rumusan-rumusan ini seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ini suka-suka. Ya, kalau Anda nanti ngelihat domain frekuensi ini juga berbeda juga rumusan yang ada di tengahnya ini. Ya, jadi ini bergantung di dalam orang yang menemukan itu mau menggunakan transformasi dengan rumusan seperti apa. Ya, tapi intinya adalah rumusan ini akan membuat bentuknya menjadi lebih sederhana. Itu syaratnya, gitu ya. Jangan membuat ini bentuknya menjadi lebih kompleks, gitu ya. Kalau bentuknya menjadi lebih kompleks, gitu ya, nggak akan ada yang pakai transformasi tersebut. Ya, nah. Coba kita contohkan kalau misalnya katakanlah ini saya akan mentransformasikan suatu konstanta gitu ya. Misalnya konstantanya itu adalah A. Ya. Jadi apa yang saya lakukan di A ini akan saya gantikan di FT ini. Ya, jadi apa yang saya punya, saya akan integrasikan dari 0 tak hingga FT ini adalah A dikalikan dengan eksponensial min ST. dt. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Ini adalah proses integrasi biasa
Anda selesaikan. Ya. Jadi integral 0 tak hingga A eksponensial min ST ini Anda selesaikan. Ya. Kalau misalnya Anda lihat gitu ya, Anda lihat dari bentukan ini gitu ya, integrasi dari eksponensial min ST itu adalah min 1 per S eksponensial min ST. Ya, kalau misalnya maka dari itu adalah kenapa sekali lagi Pak kok kayak yang namanya Laplace, yang namanya Fourier itu kenapa menggunakan eksponensial. Nah, sekali lagi ini sama dengan kita menyelesaikan solusi dari persamaan karakteristik. Kalau misalnya kita ingat untuk order tinggi gitu ya. Kenapa harus eksponensial? Nah, ini sekali lagi memanfaatkan bentuk istimewa dari eksponensial tersebut. Ya, jadi kalau eksponensial itu kita turunkan, kita integrasikan, gitu ya, itu bentuknya masih tetap bentuk eksponensial, cuma konstantanya aja, gitu ya, yang kita tambahkan atau kita kurangkan, gitu ya, dari ini. Nah, itu juga sama, ya. Jadi bentukan ini itu tetap menyisakan dari bentuknya itu adalah bentuk yang istimewanya dia. Jadi bentuknya masih eksponensial, ya, tidak merubah. Ya, secara keseluruhan. Yang berubah itu adalah, nah ini konstantanya ini yang akan berubah. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ya kita integrasikan mulai dari integrasi 0 gitu ya, dari 0 sampai dengan tak hingga, kita akan mendapatkan jadi bentuk transformasi dari konstanta A itu adalah konstanta dibagi dengan S. Ya, jadi kalau konstanta Anda mau mentransformasikan Laplace suatu konstanta, itu hasilnya itu adalah di dalam domain S-nya nanti bentuknya itu adalah A per S. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana kalau konstantanya itu adalah suatu fungsi, gitu ya. Katakanlah ini fungsi eksponensial min BT. Gitu ya. B itu adalah suatu konstanta bernilai tetap, sedangkan T itu adalah ya T, domain waktu, ya, membentuk suatu rumusan eksponensial. Eksponensial min konstanta bernilai tetap dikalikan dengan T. Yang Anda lakukan itu adalah Anda masukkan ke dalam FT ini, ya, terus kemudian Anda selesaikan. Silahkan diintegrasikan di dalam domain T-nya. Ya, nah hasilnya itu adalah 1 per S plus B. Ya, bentukan 1 plus SB ini jauh lebih sederhana daripada eksponensial min BT. Kalau Anda punya rangkaian rumusan matematika. Ya, jadi ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya, Pak, untuk semua fungsi apakah perlu kita melakukan hal seperti ini? Nah, tentu saja nih. Kalau ini kan baru eksponensial min BT aja sudah kelihatan nih, mulai kompleksnya seperti apa ini. Bagaimana nanti kalau eksponensial apa dan lain sebagainya, belum lagi dikali dengan suatu dengan fungsi dan lain sebagainya. Ya. Untuk hal tersebut ada yang namanya itu adalah tabel transformasi Laplace, ya. Jadi slide ini cuma memberikan pengantar aja bagaimana kita mentransformasikan dari domain T menjadi domain S, ya, di mana itu adalah kita kalikan dengan suatu fungsi, ya. Nah, kalau misalnya Anda tipenya seperti saya, gitu ya, di mana kita itu adalah orang yang malas untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Sebentar, saya carikan ada nggak nih? Oke ya. Sampai saya pun akhirnya tabel transformasi Laplace juga males mencari, sampai ke Google juga gitu ya. Jadi malesnya sudah pangkat 2 nih. Sebentar nih, kok nggak keluar? Coba saya view. Nah, ini dia. Oke ya. Bagaimana terlihat? Belum, Banten. Ah, belum terlihat? Belum. Di ini sharingnya kayaknya cuma sharing si PPT-nya aja. Oh, sebentar. Wah, gini ternyata saya cuma sharingnya ini. Nah, sekarang gimana? Oke, sekarang terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah contoh bentuk dari tabel transformasi Laplace. Gitu ya. Jadi sudah disediakan gitu. Kalau Anda malas seperti saya gitu ya. Oke.
saya kasih tahu caranya, silahkan Anda pergi ke Google, terus kemudian ketikkan Laplace transform table. Ya. Nah, nanti itu akan keluar. Itu apabila Anda sudah klik image itu semuanya banyak sekali gitu ya. Dari ini. Di buku Rise and Do juga ada gitu ya, tabel transformasi Laplace di appendix apa ya, saya lupa itu dengan ini. Kalau nggak mau di buku Rise and Do, di yang lengkap itu adalah di buku Paris Chemical Engineering Handbook gitu ya, buku yang tebel itu, yang green apa namanya ini, terus kemudian ada Paris juga, Paris Chemical Engineering Handbook gitu ya, di situ lengkap sekali itu tabel transformasi Laplace gitu ya, sampai dengan persamaan yang aneh-aneh itu ada di situ ya. Nah, sekarang coba kita lihat tabel transformasi Laplace ini ya. Oke, ini terlihat kepada Anda belum? Enggak terlihat ya. Sebentar, gimana cara membesarkan ini? Oke, saya ambil dari sini aja. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, terlihat ya. Oke, terlihat. Ya. Jadi coba kita lihat gitu ya. Ini adalah domain T. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah ya, bersesuaian di sini itu adalah domain S. Jadi kalau misalnya saya punya suatu konstanta, misalnya konstantanya itu nilainya A gitu ya, maka domain S-nya itu adalah A per S. Kalau misalnya nilainya 1 berarti 1 per S. Ya. Kalau saya punya fungsi eksponensial AT ya, maka domain S-nya itu adalah 1 dibagi dengan S min A. Ya. Nah, bagaimana kalau saya punya fungsinya dalam domain T-nya itu adalah T pangkat N. Ya, nah transformasinya itu adalah N apa namanya? Ini apa istilahnya ya? Faktorial gitu ya, dibagi dengan S pangkat N plus 1. Ya. Jadi di dalam transformasi Laplace ini, tabel transformasi Laplace itu diberikan kesesuaiannya. Jadi kalau Anda punya fungsi di dalam domain T, nanti domain S-nya akan seperti apa? Ya. Jadi itu adalah tabel transformasi Laplace-nya, ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini gitu ya, ini ada yang sampai dengan panjang sampai ada turunan-turunannya, ya. Jadi turunan pertama gitu ya dalam fungsi ini itu adalah punya transformasinya, itu adalah S Fs dikurangi dengan F pada saat T sama dengan 0. Ya, turunan keduanya itu adalah S kuadrat dikalikan dengan F sebagai fungsi S dikurangi dengan S dikalikan dengan fungsi T pada saat T sama dengan 0 dikurangi dengan turunan pertama fungsi pertama, turunan pertama dari fungsi T pada saat T sama dengan 0. Ya, jadi hampir semua fungsi di sini ada tabelnya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk yang inverse-nya, tinggal Anda cari inverse. Nah, ini dia. Ya, inverse-nya ada nggak nih? Tuh, ini bukan inverse-nya nih. Sebentar, saya carikan inverse. Nah, ini dia. Ini contohnya kalau misalnya Anda punya yang inverse, tapi kok mulainya dari sin ya. Saya cari yang sederhana dulu. Oke, nah ini dia. Oke, nah ini adalah contoh-contoh kalau misalnya inverse-nya. Oke, jadi 1/S itu adalah nanti di dalam domain T-nya itu adalah konstanta gitu ya. Konstanta dibagi S itu adalah berarti konstanta nanti ini. Oke ya. Jadi ini ada banyak tipe-tipenya. Kalau misalnya Anda punya 1/S dikurangi A sama dengan eksponensial AT. Gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai dengan kali ini? Tidak ada? Ya.
Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan materinya. Ya, apa saja fungsi-fungsi yang penting nantinya akan Anda perlu pelajari, gitu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan konstanta menjadi konstanta dibagi S, itu penting. Ya. Terus kemudian itu adalah eksponensial. Ya, eksponensial min AT itu bentuk dari domain S-nya itu adalah 1 dibagi S plus AT. A. Gitu ya. Turunan pertama itu adalah seperti ini, turunan kedua dan lain sebagainya. Oke.